Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di sebuah gang kecil di Yogyakarta yang sering dilalui wisatawan, ada sebuah warung gudeg bernama Gudeg Jogja asli khas Bu Surti. Warung itu tampak biasa saja dari luar. Bangunan sederhana dengan meja-meja kayu, dinding berwarna krem yang sudah mulai kusam, dan papan nama yang sudah memudar dimakan waktu. Namun, warung ini selalu penuh. Pagi, siang, bahkan malam, antrian pelanggan tak pernah surut. Orang-orang yang datang selalu memuji rasanya, manis, gurih, dan memiliki aroma rempah yang membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali lagi. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bu Surti, selalu tampak ramah kepada pelanggan. Dia mengenakan kebaya lusuh dan jari tradisional, dengan rambut digulung rapi di belakang kepala. Senyumnya hangat, tetapi ada sesuatu di matanya, seperti rahasia yang tersimpan rapat. Tak banyak yang tahu tentang asal-usul Bu Surti, tapi cerita tentang gudegnya sudah melegenda hingga keluar kota. Di balik kesuksesan warung itu, tersimpan sebuah cerita kelam yang jarang diketahui orang. Pada suatu malam, seorang wisatawan asing bernama Markus datang ke warung itu. Markus adalah seorang penulis kuliner asal Australia yang sedang membuat buku tentang masakan tradisional Indonesia. Dia sudah sering mendengar tentang Gudeg Jogja asli khas Bu Surti dari internet dan teman-temannya yang pernah berkunjung. Malam itu, meski sudah hampir pukul 10, warung masih penuh sesak. Markus memutuskan untuk duduk di pojokan, mengamati suasana sambil menunggu pesanannya. Dia memesan seporsi gudeg dengan telur dan ayam opor. Ketika piring makanannya sampai di meja, Markus langsung memotret dan mencicipinya. Rasa gudeg itu membuatnya terkejut. Ini lebih dari sekadar enak. Rasanya seperti meledak di mulutnya, membuatnya merasa hangat dan nyaman seolah-olah dia baru saja pulang ke rumah setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Dia langsung tahu bahwa gudeg ini harus dimasukkan ke dalam bukunya. Namun, malam itu Markus merasakan sesuatu yang aneh. Meski warung penuh, dia merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh Bu Surti atau pelayan warung, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semakin lama dia duduk di sana, perasaan itu semakin kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Markus selesai makan, dia mendengar dua pelanggan di meja sebelahnya berbisik. "Kamu tahu nggak? Katanya gudeg Bu Surti ini ada yang nggak beres." "Kok bisa seenak itu? Selalu ramai terus?" kata salah satu dari mereka. "Ah, itu cuma cerita orang iseng. Tapi aku pernah dengar juga sih. Katanya Bu Surti suka ke tempat-tempat aneh di malam hari. Ada yang bilang dia main persugihan, tapi yang mana mungkin. Orangnya baik banget," balas temannya. Markus tidak terlalu paham apa itu persugihan, tetapi dia mencatatnya di buku kecilnya. Setelah membayar, dia memutuskan untuk menunggu sampai warung tutup. Dia ingin melihat lebih banyak tentang Bu Surti, mungkin bisa mewawancarainya untuk bukunya. Warung mulai sepi menjelang tengah malam. Pelanggan terakhir pergi, dan lampu utama warung mulai dimatikan satu persatu. Markus duduk di seberang jalan, di bawah pohon besar, menunggu dalam gelap. Dari kejauhan, dia melihat Bu Surti keluar dari warung, membawa sebuah keranjang besar yang ditutupi kain hitam. Markus mengikutinya diam-diam. Wanita tua itu berjalan melewati ganggang sempit, menuju daerah yang semakin gelap dan sepi. Dia berhenti di sebuah pohon beringin tua yang besar, yang tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Markus melihat Bu Surti meletakkan keranjang itu di bawah pohon, lalu berlutut dan mulai menggumamkan sesuatu. Seperti doa, tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Markus. Lalu, suara-suara aneh mulai terdengar dari sekitar pohon. Markus merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Suara gemerisik dedaunan terdengar semakin keras, diikuti oleh tawa kecil yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia menahan napas, bersembunyi di balik tembok. Tiba-tiba, tawa itu berhenti,
dan suasana menjadi sunyi. Markus melihat Bu Surti berdiri, menatap ke arahnya. "Kamu ngikutin saya?" tanya Bu Surti dengan suara datar. Markus terkejut. Bagaimana mungkin wanita tua itu tahu keberadaannya? Dia berusaha memberi alasan, mengatakan bahwa dia hanya penasaran. Namun, Bu Surti mendekatinya dengan langkah perlahan. "Kamu nggak seharusnya di sini. Pergi sekarang, sebelum kamu melihat sesuatu yang tidak kamu bisa lupakan," katanya lagi, kali ini dengan nada tegas. Markus merasa ngeri, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, dia mendengar suara mendesing di telinganya, seperti angin kencang yang tiba-tiba datang entah dari mana. Suara itu diikuti oleh bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Keesokan harinya, Markus kembali ke warung itu, tetapi suasananya berbeda. Meski ramai seperti biasa, dia merasa atmosfer di sana lebih berat. Ketika Bu Surti melihatnya, ekspresi wajahnya berubah. Kali ini, senyumnya tidak ada. Dia hanya menatap Markus dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jangan pernah datang ke sana lagi," kata Bu Surti lirih ketika Markus mendekat untuk membayar. Markus bingung, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan warung ini, dan dengan wanita yang mengelolanya. Di dalam dirinya, ada dorongan untuk menggali lebih dalam. Namun, dia juga tahu bahwa langkah selanjutnya mungkin akan membawa risiko yang tidak bisa dia bayangkan. Di balik dinding warung itu, rahasia kelam mulai bergerak, menunggu untuk terungkap. Malam itu, Markus kembali ke penginapannya dengan pikiran yang terusik. Tatapan Bu Surti yang penuh peringatan seakan tertanam di benaknya. Namun, rasa ingin tahunya yang tak terbendung membuat dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia merasa ada cerita besar di balik gudeg legendaris itu, sesuatu yang mungkin bisa menjadi bab paling menarik dalam bukunya. Keesokan harinya, Markus bangun lebih awal dan memutuskan untuk berbicara dengan warga sekitar. Dia berharap bisa mendapatkan informasi tentang Bu Surti dari tetangga, atau orang-orang yang sering melewati warung itu. Setelah beberapa kali bertanya, dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Wiryo, yang sudah tinggal di area tersebut selama puluhan tahun. "Bu Surti? Orang-orang di sini jarang bicara soal dia," ujar Pak Wiryo sambil menghisap rokok lintingnya. Dia memang ramah, tapi ada sesuatu yang lain. Dia selalu menyendiri. Warungnya nggak pernah kehabisan pembeli, tapi kalau kamu tanya kenapa, yang gak ada yang tahu. Pak Wiryo berhenti sejenak, lalu menatap Markus dengan sorot mata serius. "Tapi ada cerita lama, kalau kamu mau dengar." Markus mengangguk antusias. Dulu, sebelum warung itu terkenal, Bu Surti hanya seorang penjual gudeg keliling. Dagangannya biasa-biasa saja, malah sering gak habis. Tapi suatu hari, suaminya tiba-tiba meninggal. Katanya kecelakaan di sawah, tapi orang-orang bilang ada yang aneh. Sejak itu, dagangan Bu Surti jadi laris manis. Rasanya berubah total. Banyak yang bilang dia dapat bantuan dari sesuatu, tapi ya siapa yang tahu. Pak Wiryo mengakhiri ceritanya dengan bahu terangkat, seolah-olah menolak menyimpulkan. Markus mencatat cerita itu di buku kecilnya, meski tetap skeptis. Namun, satu hal yang jelas, ada lebih banyak misteri tentang Bu Surti daripada yang terlihat di permukaan. Sore harinya, ketika Markus kembali ke penginapan, dia menemukan sebuah amplop tergeletak di depan pintu kamarnya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan dengan tinta merah yang berbunyi, "Berhenti mencari tahu. Ini peringatan terakhir." Markus merasakan dadanya berdegup kencang. Dia memeriksa lorong penginapan, tetapi tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Amplop itu dia buka perlahan, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya selain kertas putih kosong. Meski begitu, dia tahu pesan itu bukan kebetulan. Namun, alih-alih merasa takut, surat itu justru semakin memacu rasa penasarannya. Dia memutuskan untuk kembali ke warung Bu Surti malam itu, meskipun ada perasaan tak nyaman yang terus menghantuinya. Ketika Markus tiba di warung sekitar pukul 9 malam, suasananya berbeda dari biasanya. Pelanggan tetap ramai, tapi ada bisik-bisik yang terdengar di antara mereka.
Markus menangkap potongan percakapan yang membuatnya semakin penasaran. "Kamu tahu nggak, si Bagus, anak yang sering makan di sini, katanya hilang," ujar seorang wanita kepada temannya. "Bagus yang mana?" "Yang anak muda, suka nongkrong di pojokan. Terakhir dia makan di sini 3 hari lalu, terus nggak ada yang lihat dia lagi." Markus mencoba mencatat informasi itu di kepalanya. Apakah ini kebetulan? Atau ada hubungannya dengan apa yang dia curigai tentang Bu Surti? Ketika Markus hendak memesan makanan, seorang pelayan yang lebih muda memberinya tatapan aneh. Pelayan itu berbisik, "Mas, kalau saya jadi mas, mending gak makan di sini malam ini." Markus tertegun. Sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, pelayan itu buru-buru pergi ke dapur. Malam semakin larut, dan Markus memutuskan untuk bertahan sampai warung tutup. Ketika pelanggan terakhir pergi, dia melihat Bu Surti masuk ke dapur, membawa sebuah baki besar. Markus dengan hati-hati mengintip dari celah pintu. Di dalam dapur, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu kecil di lantai, seperti pintu menuju ruang bawah tanah. Bu Surti membuka pintu itu, membawa baki besar yang penuh dengan sesuatu yang ditutup kain putih. Dari tempatnya berdiri, Markus tidak bisa melihat apa yang ada di bawah kain itu, tetapi dia mencium bau aneh, seperti campuran rempah dan darah. Setelah Bu Surti turun ke bawah, pintu itu ditutup kembali. Markus tahu dia tidak bisa pergi tanpa mengetahui apa yang ada di bawah sana. Dia memutuskan untuk kembali nanti, saat semua sudah benar-benar sepi. Pukul 2 dini hari, Markus menyelinap kembali ke warung. Semua lampu sudah mati, dan suasana sangat sunyi. Dengan hati-hati, dia membuka pintu warung yang tidak dikunci. Dalam kegelapan, dia meraba-raba menuju dapur. Tangannya gemetar ketika dia menemukan pintu kecil di lantai itu. Dia menarik pegangannya, dan pintu terbuka dengan derit pelan. Tangga kayu kecil mengarah ke bawah, ke sebuah ruangan gelap yang berbau tajam. Dengan bantuan senter dari ponselnya, Markus turun perlahan. Di bawah sana, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Ruangan itu dipenuhi sesajen, bunga, dupa, dan berbagai benda aneh yang tidak dia kenali. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan kain putih yang tadi dilihatnya. Ketika dia membuka kain itu, jantungnya hampir berhenti. Di atas meja itu, tergeletak seekor ayam yang sudah disembelih, dengan darah yang masih segar menetes ke mangkuk di bawahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Di samping ayam itu, ada sebuah boneka kecil terbuat dari kayu dan kain lusuh, dengan mata dari manik hitam yang tampak seperti menatap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah di atasnya. Seseorang menutup pintu dengan keras, membuat ruangan itu menjadi gelap gulita. Markus berdiri membeku dalam kegelapan. Suara pintu yang ditutup dengan keras tadi membuat suasana semakin mencekam. Nafasnya tercekat, dan dia merasa jantungnya berdetak begitu keras hingga memenuhi pendengarannya. Suara langkah di atasnya terdengar pelan namun pasti, seperti seseorang yang sengaja bergerak perlahan untuk memperpanjang ketakutannya. Markus mencoba menenangkan diri. Dia menghidupkan kembali senter ponselnya, menyoroti ruangan yang penuh dengan sesajen dan benda-benda aneh. Dalam kilatan cahaya yang redup, dia melihat simbol-simbol misterius yang digoreskan di dinding dengan warna merah. Entah itu darah atau cat, Markus tidak ingin mengetahuinya. Tiba-tiba, sebuah suara melengking memenuhi ruangan. Bukan suara manusia, melainkan suara yang menyerupai rintihan atau tangisan dari makhluk tak dikenal. Markus merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia memutar badan, mencoba mencari asal suara itu. Namun, yang dia lihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan. "Siapa di sana?" Markus bertanya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, bayangan itu semakin besar, seperti merangkak mendekatinya. Senter di ponselnya mulai berkedip-kedip, membuat cahaya semakin tidak stabil. Dalam kepanikan, Markus merogoh tasnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Langkah kaki di atas ruangan semakin cepat, seolah-olah seseorang berjalan mondar-mandir dengan intensitas yang meningkat. Markus tahu dia harus keluar dari tempat itu sebelum semuanya terlambat.
Dengan gemetar, Markus berlari ke arah tangga kayu tempat dia masuk. Dia mencoba mendorong pintu kecil di atasnya, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Dia mengetuk keras, berharap ada yang mendengar, meskipun dia tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin ada di atas sana adalah Bu Surti. "Buka pintu. Tolong!" teriak Markus, tapi suaranya hanya bergema di ruangan bawah tanah yang sempit itu. Ketika dia menoleh ke belakang, bayangan yang tadi dia lihat sudah tidak ada lagi. Namun, udara di ruangan itu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengawasinya dari dekat. Markus mengarahkan senternya ke seluruh ruangan, berusaha mencari jalan keluar lain, tetapi tidak ada. Lalu, dia mendengar suara yang sangat dekat, tepat di belakangnya. "Kamu nggak seharusnya ada di sini." Markus membalikkan badan dengan cepat. Di hadapannya, berdiri Bu Surti dengan ekspresi datar. Mata wanita tua itu tampak kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Markus mundur beberapa langkah, tetapi kakinya tersandung sesuatu dan dia jatuh ke lantai. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Markus dengan suara putus asa. Bu Surti hanya menggeleng pelan. "Kamu terlalu ingin tahu, dan itu bisa membunuhmu." Markus mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Bu Surti melangkah mendekat, dan suara langkahnya bergema di ruangan itu. Wanita tua itu lalu berlutut, menatap Markus dengan sorot mata yang tajam. "Kamu ingin tahu rahasia gudegku, bukan? Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi aku tidak menjamin kamu akan selamat setelah mendengarnya." Markus tidak punya pilihan selain mendengarkan. "Dulu, aku hanyalah seorang penjual gudeg biasa. Daganganku hampir tidak pernah habis, dan keluargaku hidup dalam kemiskinan. Suamiku meninggal dalam kecelakaan yang aneh, dan aku ditinggalkan dengan 2 anak kecil. Aku putus asa. Lalu, seseorang datang kepadaku, seseorang yang bukan manusia." Markus merasa tenggorokannya kering, tetapi dia memaksakan diri untuk bertanya, Siapa itu?" Bu Surti tersenyum tipis, senyuman yang sama sekali tidak ramah. "Makhluk itu tidak punya nama, tapi dia menawarkan sesuatu kepadaku. Jika aku bersedia memberikan sesuatu sebagai gantinya, dia akan memastikan warungku sukses selamanya. Awalnya aku menolak, tapi setelah melihat anak-anakku kelaparan, aku akhirnya menyerah." Markus merasa tubuhnya gemetar. Apa yang kamu berikan?" Bu Surti menunduk, suaranya berubah menjadi bisikan. "Nyawa." Sebelum Markus bisa bertanya lebih jauh, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Bayangan gelap yang tadi dia lihat kini kembali muncul, tetapi kali ini bentuknya lebih jelas. Makhluk itu menyerupai sosok manusia, tetapi dengan tubuh yang terlalu panjang dan wajah yang tidak memiliki mata. Markus merasa seluruh tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Makhluk itu mendekat, dan Bu Surti tampak sama sekali tidak terganggu. Dia justru berbisik, seperti berbicara dengan makhluk itu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Markus. "Aku sudah memenuhi bagian dari perjanjianku," ujar Bu Surti sambil menoleh ke arah Markus. "Tapi sekarang, kamu datang dan merusaknya." Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis, seperti ular yang marah. Markus berusaha merangkak mundur, tetapi makhluk itu terlalu cepat. Dalam sekejap, bayangan itu melingkari tubuhnya, membuatnya merasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Markus mencoba melawan, tetapi setiap gerakannya terasa sia-sia. Pandangannya mulai kabur, dan suara-suara di ruangan itu semakin kacau. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, dia melihat Bu Surti menatapnya dengan ekspresi dingin. Semua yang masuk ke sini tanpa izin, harus membayar harganya. Markus merasa tubuhnya terlempar ke dalam kehampaan yang dalam. Markus terbangun lagi, kali ini di tempat yang lebih aneh dari sebelumnya. Dia berada di ruang besar tanpa batas, dengan langit-langit gelap dan lantai yang memantulkan bayangan dirinya. Di kejauhan, ada suara gemericik air, meski tidak ada sumber yang terlihat. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Tubuhnya terasa ringan, tetapi langkahnya berat. Dia mencoba berjalan,
Tetapi setiap langkah seolah membuatnya semakin jauh dari cahaya samar yang berada di kejauhan. Tidak ada tanda-tanda lorong, Bu Surti, atau apapun yang tadi dia lihat di ruang bawah tanah. Dia benar-benar sendirian. "Di mana aku?" gumamnya. Suara itu bergema tanpa arah. Lalu, suara familiar terdengar dari belakangnya. "Kamu berada di tempat di mana jiwa-jiwa penasaran terjebak." Markus membalikan badan dan melihat sosok Bu Surti berdiri di kejauhan. Namun, ada yang berbeda. Tubuhnya tampak lebih tinggi, dengan bayangan gelap yang menjalar dari kakinya seperti akar-akar pohon. Mata Bu Surti bersinar merah, memancarkan aura yang membuat Markus mundur beberapa langkah. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriak Markus, suaranya bergetar. Bu Surti mendekat dengan langkah perlahan. "Aku tidak melakukan apapun. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri." Markus mencoba mencari jalan keluar, tetapi ruang itu seperti labirin tanpa ujung. Setiap kali dia bergerak, dia merasa seperti berjalan di tempat. Bu Surti terus mendekat, dan Markus akhirnya tidak tahan lagi. "Kenapa aku? Kenapa aku harus berada di sini?" teriaknya putus asa. Bu Surti berhenti beberapa langkah di depan Markus. Ekspresi wajahnya tetap tenang, tetapi suaranya menggema dengan kekuatan yang tidak manusiawi. "Kamu ingin tahu rahasiaku, bukan? Sekarang kamu adalah bagian dari rahasia itu." Markus merasa tubuhnya melemah. Dia berusaha mengingat bagaimana semua ini dimulai, bagaimana rasa ingin tahunya membawanya ke tempat terkutuk ini. Namun, pikirannya mulai kabur, seolah-olah dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bu Surti melanjutkan, "Warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah gerbang. Gerbang antara dunia kita dan mereka yang ada di balik kegelapan. Mereka memberiku kekuatan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Setiap nyawa yang hilang adalah persembahan." Markus merasa mual mendengar kata-kata itu. Jadi, semua orang yang hilang mereka menjadi makanan mereka, jawab Bu Surti tanpa ragu. "Makhluk-makhluk itu memberi saya keberuntungan dan kesuksesan, tetapi mereka harus diberi makan. Dan sekarang, giliranmu." Markus mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Kegelapan di sekitarnya semakin pekat, seperti kabut tebal yang perlahan menyelimuti dirinya. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Tawa, tangisan, dan jeritan bercampur menjadi satu. Dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sekitarnya, seperti makhluk-makhluk yang kelaparan. "Aku tidak pantas berada di sini," teriak Markus, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku hanya ingin tahu. Aku tidak melakukan apapun." Bu Surti tertawa kecil. "Dan itulah kesalahanmu. Rasa ingin tahu adalah dosa paling manis. Makhluk-makhluk itu menyukainya." Markus merasa sesuatu menarik kakinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bayangan gelap melilit pergelangan kakinya, menariknya perlahan ke dalam lantai yang seperti cair. Dia berusaha melawan, tetapi bayangan itu terlalu kuat. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari lantai yang memantulkan refleksi dirinya. Namun, refleksi itu berbeda. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang manusia, melainkan sesuatu yang lain. Wajahnya berubah menjadi bayangan kelam dengan mata kosong dan mulut yang dipenuhi gigi tajam. Markus berteriak, tetapi suaranya terdengar aneh, seperti bukan berasal dari dirinya sendiri. "Selamat datang di rumah barumu," kata Bu Surti dengan suara pelan, tetapi tajam. Markus akhirnya terseret sepenuhnya ke dalam lantai itu. Kegelapan menelannya, meninggalkan ruangan kosong yang kembali sunyi. Bu Surti berdiri di sana selama beberapa saat, memandangi tempat di mana Markus menghilang. Matanya kembali kehilangan sinar merahnya, dan tubuhnya yang tinggi kembali menjadi sosok wanita tua yang biasa. Dia berjalan keluar dari ruang itu, kembali ke warungnya yang kini sudah kosong. Sebuah lilin kecil di dapur menyala dengan redup, menjadi satu-satunya saksi dari apa yang baru saja terjadi. Bu Surti duduk di bangku kayu, menatap piring-piring kotor yang belum dibersihkan. "Semua ini demi mereka," bisiknya pada dirinya sendiri. "Demi anak-anakku." Namun, jauh di lubuk hatinya,
Bu Surti tahu bahwa pengorbanan seperti ini tidak akan pernah berhenti. Setiap nyawa yang diambil hanya menambah beban pada jiwanya sendiri. Dia hanya bisa berharap bahwa waktu untuk menebus kesalahannya akan datang sebelum makhluk-makhluk itu mengambil segalanya darinya. Beberapa minggu kemudian, seorang wisatawan lain datang ke warung gudeg Jogja asli khas Bu Surti. Mereka memesan seporsi gudeg dengan telur dan ayam opor. Seperti biasa, rasa makanannya memukau mereka. Namun, ketika mereka hendak membayar, mata mereka tertumbuk pada foto yang tergantung di dinding. Sebuah foto lama dari seorang pria asing yang tampak familiar. "Siapa ini, Bu?" tanya wisatawan itu sambil menunjuk foto. Bu Surti hanya tersenyum tipis. "Dia salah satu pelanggan terbaik saya." Wisatawan itu tidak menyadari bahwa pria dalam foto itu adalah Markus. Wajahnya tersenyum lebar, tetapi matanya, jika diperhatikan dengan saksama, tampak kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Tirai kegelapan telah menutupi rahasia warung Bu Surti, siap menyambut korban berikutnya.